Baik, salah satu, teori wacana yang paling populer gitu ya, itu pendekatan Foucault. Nah, di teori ini Foucault ada apa ya, Foucault mengatakan bahwa yang namanya, power atau kekuasaan itu tidak selalu top down, tapi, dia bisa muncul dalam masyarakat kita dan tidak selalu tersentralisasi. Artinya apa? Kalau kita tanya gitu, di mana kekuasaan yang menjelaskan tentang, feminitas dalam pikiran kamu? Siapa yang kemudian memiliki pengaruh besar atau siapa yang memiliki kuasa besar dalam pikiran kamu ketika berbicara tentang feminitas? Kita nggak bisa jawab kan gitu. Karena kita bisa mendapatkan itu referensinya dari banyak hal. Dari teman sebaya, dari media, dari orang tua dan lain sebagainya. Dan mereka semua memiliki kuasa yang sama besarnya. Nah, di situ kemudian kita bisa katakan bahwa yang namanya kuasa gitu tidak pernah tersentralisasi, tapi dia akan terdistribusi dalam masyarakat kita. Dan wujudnya apa? Banyak gitu ya. Wujudnya bisa dalam bentuk norma salah satunya. Nah, di sini Foucault berkata bahwa kuasa tidak bersifat represi, tapi karena dia muncul dalam banyak teks, dalam banyak konteks, maka dia bisa muncul dalam wujud seperti kesenangan misalnya. Siapa sih yang nggak suka nonton TV, yang nggak suka main Instagram gitu? Dan siapa yang bilang kalau di Instagram, di televisi nggak ada pertarungan wacana? Di Instagram kita jadi tahu, oh cowok-cowok maskulin zaman sekarang tuh kayak gini ya. Di YouTube kita jadi tahu, oh cowok-cowok keren, cewek-cewek keren, yang maskulin, yang feminin, yang hijabers tuh kayak begini ya. Itu yang kemudian memberikan referensi kepada kita tentang apa itu melakukan konstruksi feminitas ataupun maskulinitas dalam diri kita. Nah, kemudian Foucault mengatakan dia tidak selamanya represif dan kadang-kadang dia justru semakin produktif wujudnya. Bagaimana kekuasaan itu berwujud produktif? Misalnya ketika salah satu fenomenanya adalah hijab atau kerudung. Teman-teman tahu bagaimana wacana kerudung di Instagram di masyarakat kita dalam konteks di ceramah-ceramah gitu ya. Kerudung ini dibicarakan terus-menerus sampai dia menjadi satu norma di masyarakat kita. Kalau kita lihat perempuan tuh banyak sekali yang berkerudung sejak tahun 2000-an. Sejak The Hijabers community muncul. Tapi apakah kemudian gitu ya, aturan tentang berkerudung, bagaimana perempuan menutup dirinya, mematuhi aturan agama, itu apakah bentuknya represif? No. Dian Pelangi menunjukkan kerudung itu dengan cara yang sangat menyenangkan gitu ya. Model orang-orang berkerudung itu cantik-cantik gitu. Itu sifatnya produktif. Banyak kemudian orang bisa mendapatkan keuntungan dari memproduksi kerudung. Banyak orang kemudian bisa mendapatkan banyak hal yang menyenangkan, tutorial hijab dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian saya katakan bahwa power tidak selamanya bersifat represif dan unproduktif, tapi kadang power bersifat produktif. Mendisiplinkan diri untuk bangun jam berapa, tidur jam berapa. Apakah itu bersifat tidak produktif? No. Dia kemudian dia bersifat sangat produktif. Gitu ya. Nah,
proses pendisiplinan diri pada sebuah norma ini kadang-kadang justru diminati banyak orang. Kita kebayang dong kalau di masyarakat kita nggak ada norma, chaos gitu. Dan norma ini yang disebut dengan power, yang sering kali kita inginkan. Sehingga norma itu kemudian menjadi sebuah kebenaran yang kita anggap sebagai ilmu pengetahuan, sebagai pengetahuan. Kita jadi tahu tentang apa itu feminin, apa itu maskulin. Nah, itu knowledge. Dan dari mana kita dapat itu semua? Dari media. Media nggak mungkin netral. Jadi knowledge atau pengetahuan yang kita dapatkan, norma yang kita jalani setiap hari itu tidak mungkin netral tanpa kepentingan. No, nggak mungkin. Di sini gitu ya, produk-produk Foucault, pemikiran Foucault juga sangat berkontribusi positif bagi para feminis karena ternyata di sini kita bisa bicara bagaimana gender gitu ya didisiplinkan, bagaimana kita menjadi feminin dan maskulin ini didisiplinkan melalui berbagai macam media. Dan media, berbagai macam media dan norma ini yang kemudian menjadi surveillance, menjadi CCTV kita gitu ya. Norma itu menjadi CCTV kita. Kalau kita misalnya mau jadi homoseksual gitu, kita kemudian jadi takut. Kita tidak memilih untuk menjadi homoseksual. Kita tidak pernah sekalipun terpikir untuk menjadi homoseksual. Kenapa? Karena ada surveillance di sana, ada self-discipline di sana. Dari mana self-discipline kita? Dari majalah, dari keluarga, dari agama. Seolah-olah kita itu diamati. Nah, ini yang disebut dengan panoptikon. Bahwa kita mengetahui, menjalani segala sesuatu sehari-hari. Kita mengetahui bahwa ada yang mengamati kita setiap hari. Dan panoptikon ini semakin tajam, semakin terasa ketika kita mulai masuk ke media sosial. Banyak orang kemudian melihat postingan-postingan kita. Banyak orang kemudian mengawasi apa yang kita lakukan. Kemudian banyak orang menjadi polisi moral bagi apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu panoptik. Nah, salah satu istilah dalam critical discourse adalah adanya postmodern. Nah, postmodernisme ini bisa dimaknai banyak hal. Kalau di bukunya Rosalind Gill ada lebih dari apa yang saya tulis gitu ya. Tapi di sini saya hanya menulis beberapa saja. Salah satunya adalah postmodernisme sebagai cultural trend. Di sini postmodernisme melihat tentang, memunculkan tentang bagaimana budaya tinggi dan budaya populer itu bisa di-merge, bisa menjadi satu gitu, bahwa sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budaya tinggi dan budaya rendah, budaya populer gitu. Kalau dulu gitu di era Frankfurt School misalnya budaya tinggi itu dipisahkan dari budaya populer. Kalau budaya-budaya yang sudah diproduksi massal, mereka sudah tidak lagi dinikmati oleh orang-orang menengah ke atas. Dia sudah nggak jadi lagi budaya tinggi. Tapi di era postmodern itu udah nggak berlaku. Kita sudah bisa menikmati opera yang itu untuk orang-orang menengah ke atas dan itu bisa dipopulerkan melalui berbagai macam media, YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Sehingga sudah tidak ada lagi klasifikasi budaya. Dan kemudian postmodernisme sebagai epistemologi krisis. Di sini postmodern dipakai dalam digunakan sebagai istilah ketika kita berbicara tentang gerakan-gerakan feminisme yang kemudian melawan rasisme, melawan kolonialisme, kemudian melawan tentang universalisme objek. Artinya apa gitu ya? Ketika kita berbicara tentang anti rasisme, ketika kita berbicara tentang anti kolonialisme, maka kita bisa memakai teori-teori dalam postmodern. Artinya kalau kita mengkritik tentang
kampanye kulit putih di media karena itu merupakan legasi kolonial gitu ya. Kalau kita mengkritik bagaimana orang eee, berpikir tentang tubuh yang ideal adalah tubuh yang kulitnya putih gitu ya, yang western centris, maka kita mengkritik itu sebagai sebuah bentuk pandangan seperti itu sebagai sebuah bentuk rasisme gitu ya, maka kita bisa memakai perspektif postmodern di sini. Dan ketika kita mengkritik bahwa se eee, semua orang muslim itu memiliki sifat yang sama, laki-laki muslim memiliki sifat yang sama, orang Kristen punya sifat yang sama, atau kita menguniversalisasi, individu dan kita akan mengkritik itu kemudian disebut dengan, eee, postmodern sebagai epistemological crisis. Nah, di sini kemudian, kita melihat gitu ya, kita melihat bahwa melalui teori-teori postmodern, kita melihat bahwa kebenaran itu apa yang kita anggap benar sekarang ini sebenarnya sebuah efek dari wacana. Jadi apa yang kita lihat sekarang gitu, tentang kebenaran yang kita maknai sekarang itu sebagai sebuah efek wacana. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Semoga ini tidak memusingkan gitu ya. Kita bertemu lagi di pekan depan dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.